Selamat datang di perjalanan menelusuri salah satu tempat yang penuh dengan misteri dan kisah legendaris di Jawa Tengah, Gunung Tidar. Terletak di Magelang, gunung ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang begitu kaya, yang masih terus hidup dalam mitos dan cerita rakyat yang berkembang hingga kini. Gunung Tidar telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan kerajaan besar, perjuangan spiritual, dan kepercayaan lokal. Di balik ketenangan alamnya, ada banyak kisah yang tersembunyi, siap untuk diungkap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai jejak sejarah di Gunung Tidar, antara mitos dan kenyataan, di mana kita akan menjelajahi berbagai legenda yang terjalin erat dengan gunung ini serta menggali kenyataan sejarah yang mungkin tersembunyi di baliknya. Kami mengajak Anda untuk menikmati kisah-kisah menarik yang menggabungkan keindahan alam, budaya, dan sejarah yang begitu lekat dengan Gunung Tidar. Bersiaplah untuk membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang mengungkap misteri, mengenal lebih dalam tentang masa lalu, dan merasakan kekuatan yang masih terasa hingga hari ini. Selamat menyimak, semoga Anda terinspirasi oleh cerita-cerita yang akan kami bagikan. Gunung Tidar, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, bukan hanya sebuah tempat yang menyimpan keindahan alam. Di balik pepohonan hijau yang rindang dan pemandangan yang memukau, gunung ini menyimpan banyak kisah sejarah yang tak hanya menarik, tetapi juga misterius. Banyak orang datang ke Gunung Tidar bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga untuk merasakan jejak-jejak sejarah yang telah berusia ratusan tahun. Sejarah Gunung Tidar terjalin erat dengan mitos-mitos lokal yang begitu melekat dalam budaya masyarakat sekitar. Dalam cerita ini, kita akan menelusuri antara apa yang dipercaya sebagai mitos, dan apa yang mungkin berakar dalam kenyataan sejarah yang tersembunyi di balik kisah-kisah tersebut. Legenda Gunung Tidar. Gunung Tidar sudah menjadi pusat berbagai legenda dan cerita rakyat sejak zaman dahulu. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang keberadaan sebuah kerajaan kuno yang tersembunyi di bawah tanah gunung ini. Konon, di bawah Gunung Tidar, terdapat sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh kekuatan magis dan hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki niat baik. Namun, apakah itu hanya sekadar mitos? Atau mungkin ada kebenaran dalam cerita itu yang belum sepenuhnya terungkap? Beberapa peneliti dan sejarawan meyakini bahwa cerita tentang kerajaan ini bisa jadi berasal dari kenyataan, mengingat Magelang pada masa lalu memang merupakan salah satu pusat peradaban di Jawa Tengah. Menurut cerita, sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana pernah menguasai wilayah sekitar Gunung Tidar. Namun, karena adanya peperangan besar dan pengkhianatan, kerajaan tersebut akhirnya runtuh dan terbenam ke dalam tanah. Sampai sekarang, masyarakat masih percaya bahwa di kedalaman Gunung Tidar ada harta karun dan peninggalan kerajaan yang sangat berharga. Misteri Batu Tidar. Batu Tidar adalah salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari mitos Gunung Tidar. Batu besar yang terletak di puncak gunung ini dipercaya sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Menurut cerita, siapapun yang bisa menyentuh batu tersebut dengan niat baik akan diberikan kekuatan dan keberuntungan. Tapi, apakah batu ini benar-benar memiliki kekuatan seperti yang diyakini? Beberapa orang yang mendaki Gunung Tidar mengaku merasakan sensasi aneh saat mendekati batu tersebut, entah itu getaran yang kuat atau perasaan yang tak bisa dijelaskan. Dalam perspektif sejarah, batu ini bisa jadi merupakan peninggalan dari budaya atau peradaban yang ada sebelum Mataram Islam berkuasa di Jawa. Penemuan-penemuan arkeologis di sekitar Gunung Tidar menunjukkan adanya situs-situs purbakala yang mungkin memiliki hubungan dengan kebudayaan megalitikum. Batu Tidar mungkin saja memiliki makna simbolis atau ritual dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu. Gunung Tidar dan peranannya dalam sejarah Mataram. Gunung Tidar juga memiliki kaitan erat dengan sejarah kerajaan Mataram Islam. Konon, setelah kerajaan Mataram berpindah pusatnya ke Yogyakarta, Gunung Tidar menjadi salah satu tempat penting dalam sejarah perjuangan kerajaan tersebut. Di beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa di Gunung Tidar terdapat sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat meditasi dan persiapan perang oleh para pahlawan Mataram. Pada masa itu, Gunung Tidar menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mencari ilmu dan kekuatan spiritual. Beberapa tokoh sejarah seperti Sultan Agung dan Raden Wijaya dikatakan pernah mendaki gunung ini untuk mencari petunjuk dan bimbingan dalam perjuangan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kisah-kisah ini mulai tergerus oleh perubahan zaman dan kurangnya dokumentasi yang akurat. Apakah semua ini hanyalah cerita rakyat?
Atau apakah ada kebenaran di balik kisah-kisah tersebut yang perlu ditelusuri lebih dalam? Pengaruh agama dan kepercayaan lokal. Seiring berkembangnya agama Islam di Jawa, Gunung Tidar menjadi tempat yang sakral bagi banyak orang. Beberapa orang percaya bahwa gunung ini adalah tempat yang memiliki hubungan langsung dengan kekuatan gaib atau dunia spiritual. Di sekitar Gunung Tidar, terdapat sejumlah makam tua yang diyakini sebagai makam tokoh agama atau pemuka masyarakat yang dulu hidup di wilayah tersebut. Selain itu, kepercayaan terhadap dunia mistis masih hidup hingga kini. Beberapa penduduk setempat sering mengadakan ritual dan doa bersama di sekitar Gunung Tidar untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Ritual-ritual ini menunjukkan betapa eratnya hubungan masyarakat dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada di gunung ini. Namun, dari sisi sejarah, banyak yang meyakini bahwa Gunung Tidar juga merupakan tempat yang digunakan untuk penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Bisa jadi, keberadaan makam-makam tersebut adalah simbol dari sejarah panjang perjuangan penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Gunung Tidar dan pengaruhnya terhadap Magelang. Selain sebagai pusat spiritual, Gunung Tidar juga mempengaruhi perkembangan Magelang sebagai sebuah kota. Sejak zaman kolonial Belanda, Gunung Tidar sudah dikenal sebagai titik penting dalam peta wilayah Magelang. Keindahan alam dan keberadaan situs-situs bersejarah menjadikan gunung ini sebagai daya tarik bagi para wisatawan dan peneliti. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, dan pembangunan kota, beberapa elemen budaya yang ada di Gunung Tidar mulai tergeser. Bahkan, ada yang menganggap bahwa mitos-mitos yang berkaitan dengan gunung ini semakin luntur. Namun, di balik itu semua, Gunung Tidar tetap memiliki peranan penting dalam identitas dan sejarah Magelang. Setiap tahun, masyarakat setempat masih sering mengadakan upacara atau acara tradisional untuk mengenang sejarah dan menghormati leluhur mereka. Menelusuri jejak sejarah di Gunung Tidar saat ini, Gunung Tidar menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya yang menarik. Banyak pengunjung yang datang untuk menjelajahi jejak sejarah yang tersembunyi di setiap sudut gunung ini. Bagi mereka yang tertarik dengan sejarah, situs-situs purbakala, dan budaya lokal, Gunung Tidar menawarkan pengalaman yang mendalam. Selain itu, penelusuran arkeologis dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak terus mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang ada di gunung ini. Apakah penemuan-penemuan ini akan membuka tabir kebenaran dari berbagai mitos yang ada? Hanya waktu yang bisa menjawab. Gunung Tidar adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kisah-kisah legendaris. Seiring berjalannya waktu, kita tidak hanya bisa melihatnya sebagai sebuah gunung yang indah, tetapi juga sebagai saksi bisu dari sejarah panjang yang telah terjadi. Mitos dan kenyataan seringkali berjalan beriringan, menciptakan gambaran yang kaya akan budaya dan nilai-nilai luhur. Dalam perjalanan kita menelusuri jejak sejarah Gunung Tidar, kita belajar untuk menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita dan terus menjaga serta merawatnya untuk generasi yang akan datang. Gunung Tidar mengajarkan kita banyak hal, baik tentang sejarah, mitos, maupun pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan budaya kita. Jadi, jika Anda berkesempatan mengunjungi Magelang, pastikan untuk menyempatkan diri mendaki Gunung Tidar, dan rasakan jejak sejarah yang terukir di setiap langkah kaki Anda. Kisah cinta yang terlarang. Di balik keindahan dan ketenangan Gunung Tidar, terdapat sebuah kisah cinta yang tragis dan terlarang. Legenda ini dipercaya oleh masyarakat Magelang sebagai asal-usul nama dan keberadaan Gunung Tidar. Cerita ini menggambarkan betapa besar kekuatan cinta yang bisa menentang takdir, namun juga menunjukkan konsekuensi dari sebuah cinta yang tidak bisa bersatu. Cinta yang bersemi di tengah badai. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Tidar, hiduplah dua insan yang saling mencintai, meski cinta mereka sangat terlarang. Sang wanita, Dewi Tidar, adalah seorang putri cantik dari kerajaan kecil yang terletak di sekitar gunung. Dewi Tidar dikenal karena kecantikan wajahnya yang mempesona, serta kelembutan hati yang tiada taraf. Ia adalah anak tunggal dari seorang raja yang sangat dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Sementara itu, sang pemuda, Raden Siti, adalah seorang pemuda biasa yang berasal dari desa di kaki gunung. Meskipun berasal dari kalangan rakyat biasa, Raden Siti dikenal sebagai pemuda yang tampan, berani, dan cerdas. Meskipun status mereka berbeda jauh, takdir mempertemukan mereka di sebuah acara upacara yang diselenggarakan oleh kerajaan. Dari pertemuan itu, tumbuhlah rasa cinta yang mendalam di antara keduanya.
Namun, ada satu hal yang menghalangi hubungan mereka, status sosial mereka yang berbeda. Raja, ayah Dewi Tidar, sangat melarang putrinya untuk menikah dengan seorang rakyat biasa. Bagi sang raja, pernikahan antara putrinya dan seorang pemuda dari kalangan rakyat tidak hanya akan mencoreng nama baik keluarga kerajaan, tetapi juga dapat mengguncang kestabilan kerajaan itu sendiri. Cinta yang tertahan. Meski demikian, Dewi Tidar dan Raden Siti tidak bisa memadamkan perasaan cinta mereka. Setiap malam, mereka bertemu diam-diam di hutan yang terletak di kaki Gunung Tidar. Di tempat yang sepi dan sunyi, mereka berbicara tentang masa depan mereka, meski tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan rintangan. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di bawah pohon besar, Dewi Tidar berkata dengan lirih, "Raden, meskipun kita saling mencintai, aku tahu kita tidak bisa bersama. Ayahku tidak akan pernah merestui hubungan ini. Namun, hatiku tak bisa berpaling darimu." Raden Siti, dengan penuh keyakinan, menjawab, "Dewi, aku akan berjuang untuk kita. Tak peduli seberat apapun rintangan yang datang, aku akan melawan takdir demi cintaku padamu." Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa takdir yang lebih besar sedang menunggu mereka. Sang raja, yang mengetahui pertemuan-pertemuan rahasia putrinya dengan Raden Siti, menjadi sangat marah dan memutuskan untuk memisahkan mereka selamanya. Sang raja memerintahkan agar Dewi Tidar dikurung di dalam istana dan tidak boleh bertemu dengan Raden Siti lagi. Keputusan yang menyakitkan. Pemisahan itu membuat hati Dewi Tidar hancur. Ia tak mampu lagi menahan rasa rindu yang mendalam kepada Raden Siti. Suatu malam, dengan tekad bulat, Dewi Tidar melarikan diri dari istana untuk bertemu dengan kekasihnya. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk melarikan diri ke sebuah tempat yang jauh dari kejaran raja dan tentara kerajaan. Namun, saat mereka hampir tiba di puncak Gunung Tidar, mereka disergap oleh pasukan kerajaan. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, Raden Siti berusaha melindungi Dewi Tidar, tetapi mereka akhirnya terpaksa berpisah. Dewi Tidar ditangkap dan dibawa kembali ke istana, sementara Raden Siti, dengan hati yang remuk, melarikan diri ke dalam hutan, tidak diketahui kemana arah langkahnya. Raja, yang mengetahui perasaan Dewi Tidar yang tetap mencintai Raden Siti, merasa marah dan kecewa. Dalam kekesalan, sang raja memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada putrinya. Namun, sebelum hukuman itu dilaksanakan, Dewi Tidar pergi ke puncak Gunung Tidar, tempat yang menjadi saksi bisu dari segala cerita cinta dan pengorbanannya. Di sana, ia melakukan sebuah ritual, mengorbankan diri untuk memohon agar cintanya dengan Raden Siti tetap abadi meskipun tak bisa bersatu di dunia ini. Gunung Tidar sebagai saksi cinta abadi. Di tengah malam yang sunyi, sebuah keajaiban terjadi. Gunung Tidar yang tenang tiba-tiba gemetar, dan kabut tebal mulai menyelimuti puncaknya. Konon, pada saat itu juga, Dewi Tidar menghilang, dan hanya sebuah batu besar yang tersisa di puncak gunung, yang kini dikenal sebagai Batu Tidar. Sejak itu, Gunung Tidar menjadi saksi dari sebuah kisah cinta yang tak pernah terwujud, namun tetap hidup dalam ingatan dan kepercayaan masyarakat sekitar. Batu Tidar yang terletak di puncak gunung tersebut dipercaya sebagai simbol dari pengorbanan dan cinta yang tak pernah padam meskipun terhalang oleh takdir. Masyarakat sekitar sering mengunjungi Batu Tidar untuk berdoa, memohon agar kisah cinta mereka yang terhalang oleh berbagai rintangan dapat menemukan jalan dan berakhir dengan bahagia. Batu itu, yang juga diyakini memiliki kekuatan mistis, menjadi tempat yang suci bagi para pengunjung yang mencari harapan dan berdoa untuk cinta mereka. Kisah cinta Dewi Tidar dan Raden Siti mengajarkan kita tentang arti pengorbanan, ketulusan hati, dan kekuatan cinta yang mampu mengatasi segala rintangan. Meskipun cinta mereka tak pernah bersatu di dunia ini, kisah mereka tetap hidup dalam legenda dan menjadi bagian dari sejarah Gunung Tidar. Hingga hari ini, Gunung Tidar tetap menjadi tempat yang penuh dengan kenangan dan misteri. Jejak cinta yang terlarang itu mengingatkan kita bahwa meskipun takdir seringkali tidak bisa diprediksi, cinta yang tulus akan tetap ada dalam hati setiap orang yang mengenang kisahnya.